Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Uswatun Hasanah, NIM 2018-53047, kelas B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai COVID, atau dapat diartikan Control Objective for Information and Related Technology. Saya mulai dari pengertian COVID. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses. Secara praktis, COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan IT. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Lalu siapa pengguna COVID? Yaitu COVID dapat digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sejarah COVID yaitu dimulai pada tahun 1996. Di tahun tersebut dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang diterbitkan pada tahun itu, yaitu versi pertama itu diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua diterbitkan pada tahun 1998, sedangkan versi 3 di tahun 2000, versi COVID-4 diterbitkan pada tahun 2005, COVID versi 4.1 pada tahun 2007, sedangkan COVID versi 5 diterbitkan pada tahun 2011. Visi dan misi COVID, diantaranya visinya yaitu sebagai model untuk penguasaan IT, sedangkan misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID Framework diantaranya yaitu IT Research, IT Process, dan Business Requirement. IT Research sendiri terdiri dari 1. Data, 2. Informasi sistem, 3. Teknologi, 4. Fasilitas, dan 5. Human Resource. Sedangkan di IT Process sendiri ada 1. Perencanaan dan orang, 2. Pengadaan dan implementasi, ketiga pengantaran dan dukungan, keempat pengawasan dan evaluasi. Di bagian business requirement sendiri diantaranya adalah efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi. Tersedianya sumber daya IT akan berlanjut pada bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Dari bagaimana IT diorganisir akan berlanjut pada apa yang stakeholder harapkan dari IT. COVID sendiri terdiri dari 4 domain, yaitu diantaranya Planning and Organization, kedua Acquisition and Implementation, ketiga Delivery and Support, keempat Monitoring and Evaluation. Lalu lanjut ke COVID Framework atau Plan and Organization. Di antaranya yaitu
berisi topik yaitu strategi dan taktik, merencanakan visi, organisasi, dan infrastruktur. Sedangkan pada questionnya yaitu apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan, apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya, apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT, apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur, lalu apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan pada bagian pengadaan dan implementasi, topiknya adalah IT solution, lalu perubahan dan pemeliharaan. Di bagian question terdiri dari satu, apakah proyek dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis. Kedua, apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Pada pertanyaan ketiga adalah apakah sistem kerja yang baru dapat diterapkan dengan baik. Terakhir, apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan. Pada bagian layanan dan dukungan, topiknya terdiri dari tiga, yaitu pertama, layanan pengantaran dan dukungan, kedua, dukungan proses penyusunan, ketiga, pengolahan sistem aplikasi. Di question sendiri terdapat 4, yaitu pertama, apakah layanan IT diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Lalu, apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Dan terakhir, apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Pada bagian kontrol dan evaluasi, terdiri dari topik diantaranya 1. Penilaian overtime, jaminan dan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Bagian question, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Lalu, apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Kerangka kerja COVID. 1. Mengamankan aset sistem informasi. Kedua, efektivitas sistem. Ketiga, efisiensi sistem. 4. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. 5. Menjaga kerahasiaan. 6. Meningkatkan kehandalan. 7. Menjaga integritas data. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Saya akan menjabarkan mulai dari mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Ketiga, yaitu efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh suatu entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien bila sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Keempat, yaitu saya akan menjelaskan mengenai memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Yaitu 1. Berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Kedua, teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Ketiga, makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Kelima, yaitu menjaga kerahasiaan.
Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab. Keenam yaitu meningkatkan kehandalan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 7. Menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data yang tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Faktor utama dalam membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas adalah 1. Makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Lalu kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar dan berkurangnya keuntungan, lalu beberapa kerugian lainnya. Nomor 8 yaitu menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Dan menaati ini yaitu menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu internal dan eksternal organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik itu di dalam dan di luar entitas memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian pemaparan saya mengenai materi COVID. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Untuk Bapak, terima kasih atas tugasnya dan terima kasih atas wawasannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.